Juru bicara PA212 Novel Bamukmin mendesak pemerintah menindak tegas kerumunan Raffi Ahmad yang berpesta setelah menerima vaksin. Ya kan? Beb, negara ini negara hukum, Beb. Ini negara tapi hukum. Anda harus adil. Baik, Iya, harus proporsional. Ini ranah penegak hukum. Iya. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, meminta maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada seluruh staf yang ada di Sekretariat Presiden, dan juga sekali lagi minta maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa tadi malam. Harus ditegur karena dia sudah tidak menjalankan protokol, tapi dia kerja, hari ini gentleman. Kait kejadian tadi malam, saya ingin sedikit klarifikasi, dan tapi jadinya semalam itu bukan di tempat umum, tetapi memang di rumah pribadi salah satu ayahnya teman saya. Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda langsung merespons desakan pendukung Rizik Syihab agar polisi memproses Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dan artis Raffi Ahmad karena diduga melanggar protokol kesehatan. Terkait itu, Permadi pun menegaskan Raffi dan Ahok tidak bisa diproses hukum seperti HRS. Lantaran mereka berdua hanya tamu di salah satu acara. Tetapi karena ada Pak Ahok di situ, ingat ada Pak Ahok di sana, situasinya jadi beda, Mas. Akhirnya apa? Gara-gara ada Pak Ahok dan Mas Raffi Ahmad, sekarang polisi mau manggil semuanya. Kenapa? Karena ada Pak Ahok, kalau takutnya nggak diproses, ini gorengannya jadi politik, Mas. Pendukung Rizik minta Raffi dan Ahok diproses hukum seperti Rizik. Gini loh, Rizik itu penyelenggara acara, sedangkan Raffi dan Ahok itu tamu undangan. Kalau mau diproses juga yang ngundang Raffi dan Ahok. Maaf, saya mau tanya, syarat jadi pendukung Rizik itu harus tolol dulu ya? Cuitnya dalam akun Twitternya @permadiaktivis1 seperti dilihat pada Jumat 15 Januari 2021. Menurut dia, jika Ahok dan Raffi diproses hukum, maka Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Titik Soeharto juga harus diproses hukum. Ia tampak membagikan foto Anies Baswedan saat bertemu dengan HRS, serta foto Titik Soeharto yang tidak mengenakan masker. Kalau Raffi dan Ahok diproses hukum karena menjadi tamu, maka Titik Soeharto dan Anies Baswedan juga harus diproses hukum karena datang jadi tamu ke Petamburan, tukasnya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mengingatkan saya, baik di media sosial, mengingatkan saya japri langsung. Saya ucapkan terima kasih, dan juga untuk semuanya jangan takut vaksin, tetap mematuhi protokol kesehatan 3M. Diketahui sebelumnya, kuasa hukum Rizik Syihab, Aziz Yanuar, sempat meminta orang-orang yang terlibat dalam kerumunan Raffi Ahmad untuk diproses hukum seperti halnya HRS. Sebagaimana diketahui, Rizik Syihab saat ini terseret dalam 3 kasus hukum yang membuatnya menyandang masing-masing gelar tersangka. Kasus-kasus tersebut muncul setelah kedatangannya dari Arab Saudi. Di sana, Rizik Syihab menetap hingga lebih dari 3 tahun. Hingga pada 10 November 2020, ia dan keluarga tiba di Indonesia dan menyelenggarakan sejumlah acara yang membuat terjadinya kerumunan. Yang pertama adalah tersangka kerumunan Petamburan. Pada 10 Desember 2020, Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus kerumunan pada perayaan Maulid Nabi dan disertai akad nikah putrinya pada 14 November 2020. Kerumunan terjadi di tengah-tengah upaya pemerintah memutus penyebaran COVID-19, terutama di DKI Jakarta yang cukup tinggi. Sebelum penetapan itu, sejumlah pihak telah dimintai keterangan termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Dalam kasus ini, penyidik Polda Metro Jaya langsung menahan Rizik Syihab di rutan Polda Metro. Yang kedua adalah tersangka kerumunan Megamendung. Pada 23 Desember 2020,
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian Cahyadi, membenarkan bahwa Rizik Syihab sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyelenggaraan protokol kesehatan dan kerumunan tim Markas Syariah Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rizik Syihab dalam kasus ini adalah tersangka tunggal lantaran kerumunan yang terjadi bukan karena acara yang digelar, sehingga tidak ada kepanitiaan seperti acara di Petamburan yang ada panitianya. Saat itu, rombongan Rizik hendak ke pesantren Markas Syariah Megamendung. Kehadirannya disambut riuh para pendukung yang memenuhi kawasan ke arah puncak Bogor tersebut. Kerumunan tak bisa dihindari. Dalam penyelidikannya, penyidik Polda Jawa Barat sudah meminta keterangan sejumlah pihak seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil maupun Bupati Bogor Ade Yasin. Yang ketiga adalah tersangka menutupi hasil swab test yang baru-baru ini diketahui bahwa Rizik Syihab pada saat itu adalah positif COVID-19. Rizik Syihab juga kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri, khususnya adalah dugaan menutupi hasil swab test saat ia dirawat di Rumah Sakit Umi Kota Bogor akhir tahun lalu. Mabes Polri menyebutkan bahwa Rizik Syihab dijadikan tersangka dalam kasus swab test Rumah Sakit Umi Bogor sebab berbohong mengenai fakta dia ternyata sempat positif COVID-19. Menurut tim advokasi Rizik, Aziz Yanuar, selaku pasien adalah hak asasi Rizik untuk tidak mengizinkan dan mempublikasikan rekam medis kondisi kesehatannya. Tidak boleh ada upaya paksa dalam masalah kesehatan pasien. Dalam hal ini, Rizik terancam 10 tahun penjara. Seperti diberitakan, menurut Dirtipidum Brigjen Andirian pada Selasa 12 Januari 2021, Rizik Syihab sempat positif COVID-19, tetapi mengaku sehat walafiat dan menyebarkannya ke media sosial. Rizik positif COVID-19 tertanggal 25 November. Tapi di tanggal 26 November, ia mengatakan tidak ada masalah, sehat walafiat dan tidak ada sakit apapun. Hal itu kemudian disebarkannya melalui kanal YouTube Front TV. Dikonfirmasi oleh pihak Rumah Sakit Umi bahwa benar, alhamdulillah kondisi beliau juga tadi malam sama sehat, alhamdulillah bugar sebagaimana awal beliau datang untuk istirahat dan check up di Rumah Sakit Umi Bogor. Demikian kabar singkat yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah beliau sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Bahkan menurut saya tidak perlu ada penjemputan, tidak perlu ada pengerahan pasukan. Itu hanya akan mengeluarkan biaya yang banyak, kemudian ditambah lagi juga menguras tenaga, dan yang paling berbahaya adalah mengundang perhatian masyarakat sehingga nanti terjadi kerumunan. Nah, begitu terjadi kerumunan, nanti ada pihak ketiga sebagai provokator membuat kegaduhan, dan ini akhirnya bisa merugikan kita semua. Nah, jadi tidak usah khawatir, tidak perlu ada pengerahan kekuatan, tidak perlu ada pengerahan pasukan. Insya Allah besok hari Sabtu pagi tanggal 12 Desember 2020 saya akan diantar oleh para pengacara saya.